kehebatan dari tingkilan ini adalah spontanitas dari peningkilnya atau pemain gambusnya. Karena dia mampu menciptakan pantun secara spontanitas. Apa yang dia lihat, maka itu yang dia sampaikan. Apa yang dia ingat, maka itu yang dia sampaikan. Nah, kehebatan lagi peningkil ini ketika dia mampu berbalas pantun dengan pola irama yang sama, maka ketika peningkil A dan peningkil B saling berbalas pantun, maka ada tepuk tangan dari penontonnya. Nah, itulah kehebatannya, mampu membalas. Tapi ketika peningkil ini tidak mampu membalas, maka kalahlah si peningkil ini. Awal mula saya seorang pengamen. Tiba-tiba saya tertarik di Taman Budaya, ada bermain musik tingkilan ya di Taman Budaya, jadi saya ikut bermain tingkilan itu. Tingkilan itu adalah musik dari Kutai, dari budaya Kutai, mewakili pilar pesisir. Kalau secara tradisinya adalah musik gambus. Ketika dia gambus itu, ini gambus, ketika dimainkan bersamaan dengan gendangnya, itu bisa disebut dengan musik tingkilan. Apalagi ditambah dengan nyanyiannya. Nah, ketika kombinasi itu, maka disebutlah musik tingkilan. Kalau tingkilan itu biasanya berisi pantun-pantun. Ini bicara dahulu ya, di awalnya. Nama tingkilan itu sendiri ada dua versi yang menyatakan bahwa kalau tingkil itu artinya sindir. Artinya di dalam sindiran, di dalam pantun itu ada sindiran-sindiran. Nah, yang kedua menyatakan dari bunyi gambusnya, yaitu ting. Nah, tingkilan ini berisi pantun yang menyindir sesuai pesanan. Tingkilan ini nih bagian pesisir yang memiliki khas tersendiri. Contoh kalau misalnya Banjar itu dia dominan ke minor seperti ini. Nah, itu namanya panting biasanya kalau di Banjarmasin. Tapi kalau kita tingkilan Kutai, dia memiliki khas tersendiri, dominan ke mayor seperti ini. Seperti itu. Ya, kalau bicara masuknya atau munculnya dari musik tingkilan ini sebenarnya kan dari masuknya agama Islam di Kutai, yaitu abad ke-16 itu. Jadi masuk agama Islam otomatis juga membawa kebudayaan yang berbau Islam. Makanya muncullah gambus yang mirip dengan alat musik dari Arab. Jadi saya ini diajarin cara praktik saja, tidak diajarin cara teori. Jadi nadanya ini sama, yang atas ini sama, yang ini sama, ini sama. Seperti itu. Jadi ada berapa senar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senar. Jadi yang di bawah ini sama nadanya, nada G, D, ini nada G, ini A, ini D, ini G, D, A, D, gitu. Buah bolok kuranji papan, dimakan mau, dibuang sayang. Kroan kanak sekampongan, etam begantar bejepenan. Nah, kalau ini yang namanya gambus. Gambus dari tingkilan ya. Dia biasanya di rumah-rumah itu biasanya berposisinya gantungnya begini, gitu loh.
Nah, terus kemudian ini bagian kepalanya, ini sumping. Sumping ini untuk mengatur dari senar-senarnya. Terus kemudian di sini ada bam yang memberikan resonansi bunyinya bagaimana. Dan kemudian juga ini kuda-kudanya. Terus biasanya senarnya itu ada 7 atau 9. Nah, terus kemudian kulitnya itu biasanya juga kulitnya mereka agak khusus, biasanya adalah kulit ular atau besisi. Di sini menyebutnya besisi. Nah, sedangkan ini biasanya juga bisa pohon-pohon juga khusus, biasanya juga pohon nangka juga bisa digunakan. Sedangkan cara membawakannya biasanya kalau seandainya untuk berdiri begini memainkannya. Nah, kalau sedang duduk maka begini. Kalau kita bicara mengenai alat ya, di lain pun juga bentuk-bentuk ini. Di Kalimantan Selatan juga dia punya panting namanya ya. Jadi tergantung sebenarnya, makanya ini kehebatan dari gambus yang melewati daerah-daerah tertentu, maka dia akan mengikuti kelokalan tertentu. Nah, tentunya tidak hanya bentuk alat musiknya yang beda, tapi juga bentuk dari musiknya itu sendiri. Pasti juga mengikuti kelokalannya. Di Tingkilan sendiri itu ada 3 macam varian dari musiknya. Kalau kita bicara daerah Hulu Mahakam, maka dia bicaranya mengenai tingkilannya itu gambus dan ketipung. Ini yang original. Nah, ketika kita bawa ke kota di sini maksudnya adalah Kota Tenggarong, maka sudah mulai ada yang perkembangan tadi, yang menggunakan istilah modern tadi, menggunakan cacu, dan seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke pinggirnya lagi, ke pinggir dari Kota Tenggarong, ada daerah Samarinda, misalnya seperti itu, daerah Sangatta, maka akan beda lagi. Nah, inilah terjadi akulturasi. Ada proses di mana percampuran dengan budaya-budaya lain. Nah, munculnya misalnya ada pengaruh dari Bugis, ada pengaruh dari Banjar. Nah, ini yang mungkin akhirnya menjadi sama, hampir sama. Karena tadi itu fleksibilitasnya dari tingkilan ini begini. Gitu. Kalau secara perkembangan modernisasi, kalau saya anggap nggak masalah. Artinya ada 2 fase, ada fase tradisional, ada fase modern. Dua-dua itu harus berkembang secara beriringan. Nah, jadi anak muda itu ada yang memang lebih suka modernisasinya. Tidak apa-apa, kombinasi antara tingkilan dengan congklaknya, dengan ukulelenya itu tidak apa-apa, itu musik modernnya. Dan kita angkat juga, kita brand juga yang tradisionalnya, tingkilan yang murni, yang historisnya bagaimana dan pakemnya bagaimana. Dan anak-anak itu harus kita giring dan kita beritahu, oh ini pakemnya begini dan memang harus dijaga. Itu sih sebenarnya. Harapannya sih kalau bisa tingkilan ini bisa dipromosikan di sekolah-sekolah, mungkin dimasukkan ke ekstrakurikuler gitu ya. Harapannya seperti itu. Ada juga mungkin guru ya, ahli di bidang gambus ini. Harapan ke depan tingkilan bisa tetap ada karena saya melihat dia mampu untuk bisa bertahan sampai saat ini. Cuman tadi mungkin harapannya adalah lebih banyak lagi dokumentasi atau referensi mengenai tingkilan ini sendiri supaya generasi muda nantinya mampu mempertahankannya yang menjadi pakem, terus kemudian bisa menambah wawasan mereka. Kita harus lebih giat lagi
mensosialisasikannya ke masyarakat maupun ke anak-anak generasi penerus agar ini semakin diminati gitu. Mari etam lestarikan adat tradisi etam. Jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai etam di tahu gambus ini. Yo, mari etam lestarikan.